warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semuanya berada dalam keadaan sehat walafiat. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tekanan tanah aktif pada tanah granuler atau tanah berbutir kasar yang dihitung dengan menggunakan cara grafis. Baik, kita mulai saja. Jadi di sini kita akan menghitung besarnya tekanan tanah aktif dan menentukan ya arah dari bidang longsor yang sebenarnya itu di mana. Nah, sebelum kita tentukan secara grafis, ini kita buat dulu gambar dinding penahan tanahnya, kemudian dengan ukurannya ya. Nah, jadi di sini punya sudut kemiringan alfa dan kemudian tinggi dari dinding penahan tanah ini kita anggap sama dengan 6 meter. Kemudian kita tentukan juga permukaan tanahnya. Jadi permukaan tanahnya tidak harus miring seperti ini, boleh datar, boleh juga tidak beraturan, tergantung dari kondisi lapangan ya. Jadi dari hasil lapangan atau dari hasil perencanaan kita, itu kita gambarkan dengan skala tertentu. Nah, misalnya kita buat dalam skala 1:100 ya. Nah, selanjutnya harus kita ketahui data-data tanahnya. Misalnya dalam hal ini kita punya berat volume dari tanahnya 1,4 ton per meter kubik, kemudian sudut geser dalamnya 34 derajat, sudut gesek antara tanah dengan dinding ini deltanya sama dengan 6 derajat, kemudian C nya sama dengan 0. Kenapa 0? Karena tadi tanahnya adalah tanah berbutir kasar ya, tanah non kohesif. Nah, kemudian alfa sudut dari kemiringan dinding penahan tanah ini sebesar 85 derajat, dan kita hitung juga nilai tetanya. Teta itu sendiri adalah alfa dikurang delta ya, jadi sudut ini tadi dikurangi dengan delta ini, 85 derajat dikurang 6 derajat sama dengan 79 derajat. Jadi theta ini digunakan nanti itu sebagai garis bantu untuk menentukan pada bidang grafisnya. Baik, selanjutnya kita buat garis AC ya. Jadi kita buat garis AC membentuk sudut 34 derajat ini terhadap bidang horizontal. Oke. Nah, selanjutnya kita buat garis AD. Nah, di garis AD ini membentuk sudut theta. Theta ini tadi. Jadi sebesar 79 derajat dari garis AC itu tadi. Nah, setelah garis AD kita buat, maka selanjutnya kita buat garis AC. Jadi ini kita bagi beberapa bagian ya, beberapa irisan. Nah, yang pertama kita buat irisan pertama ini AC1. Artinya kita akan mendapatkan bidang ini ya, bidang segitiga yang pertama. Nah, kemudian kita buat juga garis AC2 untuk mendapatkan segitiga yang kedua. Kemudian kita buat AC3 untuk mendapatkan bidang segitiga yang ketiga, dan seterusnya. Ini kita buat AC4. Nah, kemudian masing-masing dari bidang segitiga ini nanti kita hitung beratnya. Ya, beratnya dihitung dengan menggunakan rumus W sama dengan luas dari irisan segitiga dikali dengan berat volume. Nah, jadi kita hitung luas irisan segitiga ini, kemudian kita kalikan dengan berat volumenya tadi ini yang 1,4 ton per meter kubik. Nah, jadi di sini ada berapa irisan semua? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Berarti nilai W-nya, jadi berat masing-masing irisan ini atau baji tanah ini masing-masing adalah W1 sampai dengan W5. Ini kita coba hitung. Untuk W1 adalah luas dari irisan segitiga yang ini. Rumusnya adalah setengah ya, karena ini luas segitiga setengah alas kali tinggi ya. Jadi setengah dikali alasnya adalah AC1 yang nilainya adalah 7,2 dikali dengan tinggi kemari. Nah, jadi tinggi kemari adalah 2,73 di gambar kita ini. Nah, Anda nanti bisa mengukur sendiri dari gambar yang sudah dibuat ya, sesuai dengan skalanya masing-masing. Nah, kemudian dikalikan dengan berat volumenya 1,4 tadi, hasilnya adalah untuk W1 13,74 ton per meter kubik. Nah, kemudian selanjutnya kita hitung berat irisan yang kedua nih di sini. W2, rumusnya sama, setengah alas kali tinggi, setengah dikali panjang ini kemari, ini diukur ya sesuai dengan skala gambar, dikali dengan tingginya. Irisan ini tentu tingginya segini ya,
Nah, ini yang tegak lurus terhadap garis ini. Tingginya adalah 1,29 dikali berat volume 1,4, hasilnya 7,77 ton per meter kubik. Nah, dan seterusnya sampai W yang kelima. Nah, ini tidak saya jelaskan lagi. Nah, sampai W yang kelima, ini kita hitung beratnya masing-masing. Nah, setelah diperoleh masing-masing beratnya, tentu ini kalau kita totalkan, ada berat totalnya ya. Nah, jadi 13,74 tambah 7,77 tambah 12,61 tambah 11,57 tambah 19,59, maka W totalnya adalah 65,27 ton per meter kubik. Nah, berat 65,27 ton per meter kubik ini nanti akan kita plot ya di garis AC ini. Nah, sepanjang skala tertentu. Nah, nanti kita skalakan ya, misalnya sepanjang 10 cm ya, atau 15 cm, tergantung di gambar masing-masing lah, di skala yang kita pakai. Nah, jadi nanti misalnya pada kasus ini kita buat skala gambarnya 1:100. Jadi dalam 1 cm itu ada 1 cm itu sepanjang 1 meter ya. Nah, nanti kemudian di skala bebannya juga kita buat. Nah, kalau di sini kita mau plot sepanjang 13 cm. Nanti skala bebannya di sini. Ya, panjang garisnya sepanjang 13 cm. Kalau 13 cm, maka untuk 1 cm-nya berarti berapa ton ya kan itu. Nah, jadi setelah kita bagi nanti 65,27 dibagi dengan 13, maka hasilnya adalah 5,02. Jadi untuk setiap 1 cm-nya nanti itu sebesar 5,02 ton ya. Nah, baik. Kemudian dari W ini nanti kita plot nih. Jadi 13,74 ini kita plot ke bidang AC ini tadi. Jadi sesuai dengan skala tadi, itu kita masukkan ini sebesar 13,74. Maka di sini kita masukkan berarti sesuai dengan skala bebannya, berarti 13,74 dibagi dengan 5,02. Nah, itulah panjang garis ini, berapa sentimeter nanti dapatnya. Nah, setelah kita plot nih W1, kita plot juga nilai W2. Nah, W2 ini sudah diskalakan, ini 13, ini 7,7, tentu lebih pendek ya. Nah, kemudian kita plot juga W3. W3 kita masukkan. Selanjutnya kita plot W4 dengan nilai 11,57. Ini setelah diskalakan. Kemudian kita plot W5 sebesar 19,59, diskalakan juga dengan skala bebannya masuk. Nah, ini. Jadi sebenarnya panjang dari sini kemari itu totalnya adalah 13 cm ya. Nah, jadi dari titik A ini sampai ke ujung panah itu 13 cm panjangnya. Berarti dengan berat totalnya setelah kita jumlahkan ini kemari itulah sebesar 65,27 ton ini. Nah, itu makanya dia di sini berbeda antara skala gambar dan skala bebannya. Jadi skala gambar khusus untuk gambar dari dimensi dinding penahan tanah ini dan permukaan tanahnya, sedangkan skala bebannya adalah skala beban yang kita plotkan ke bidang gambar ini. Baik, setelah kita peroleh ini ya, jadi ini tadi masing-masing W1, W2, W3, W4, W5 sudah kita plotkan. Selanjutnya dari ujung W1 ini kita tarik garis sejajar dengan garis AD ya, ke arah atas. Nah, jadi masing-masing ujung dari W1, W2, W3 sampai W5 ini kita buat garis sejajar garis AD ini di masing-masingnya. Nah, misalnya di W2 ini kita buat sejajar kemari dengan garis AD. Di ujung W3 juga kita buat seperti itu, ini. Ya, sejajar garis AD2, di ujung dari W3 juga kita buatkan seperti ini. Nah, selanjutnya ini kan ada titik potong ya antara W1 dengan C1. Ini ada titik potong, ini ada titik potong. Ini juga ada titik potongnya, ini juga ada titik potongnya. Nah, nanti ini kita hubungkan nih. Kita hubungkan titik ini kemari. Nah, jadi setelah kita hubungkan bentuknya adalah seperti ini ya. Ini kalau mau dihubungkan ya tentu ke ujung ini ya jatuhnya. Nah, kemudian untuk mencari tekanan tanah aktifnya, maka kita buat lagi garis singgung di atas permukaan kurva ini. Kurva ini sendiri disebut sebagai kurva Kuhlmann ya. Ini karena ini nama orang, Kuhlmann yang menemukan.
Nah, ini kita buat garis singgungnya di sini sejajar dengan garis AC di puncak dari kurva ini. Nah, selanjutnya dari puncak kurva ini kita tarik garis sejajar lagi dengan garis AD ini ke arah yang sama ya dengan ini. Ini dari puncak kurva, inilah dia nilai dari tekanan tanah aktifnya. Nah, sekarang berapa besarnya nilai tekanan tanah aktif? Besar tekanan tanah aktif inilah nanti diukur nih, panjang dari garis ini dikali dengan skala bebannya. Tadi skala bebannya adalah 5,02. Nah, jadi dalam kasus ini ya, panjang garis dari ini, ya, ini PA sama panjang garis kali skala beban. Jadi panjang garisnya setelah diukur ini 1,89 cm ya, dikali dengan 5,02 skala bebannya. Maka PA-nya, tekanan tanah aktif untuk tanah granuler ini dengan kondisinya seperti ini adalah sebesar 9,49 ton per meter kubik. Nah, tadi ada pertanyaan bagaimana menentukan bidang longsornya. Bidang longsor yang sebenarnya itu sendiri adalah berada di sini ya. Nah, kalau yang tadi kan bidang longsor coba-coba nih, AC1, AC2, AC3, AC4. Nah, sedangkan bidang yang longsor sebenarnya adalah berada di sini. Nah, inilah dia sebagai bidang longsor yang sebenarnya. Nah, begitulah cara menentukan tekanan tanah aktif secara grafis pada tanah granuler. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.